Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Ikhlas Perumahan Villa Dharma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih senantiasa diberi kenikmatan, kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersama-sama hadir untuk melaksanakan kajian rutin kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan amaliyah kita ini senantiasa diiringi oleh ridho Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amalan sholihan makbulan indahu, amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, mari kita awali kajian kita dengan baca suratul Fatihah, kemudian disambung dengan baca sholawat burdah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam musanni fi hadzal kitab sunnah hadrami wa masyayikhina wa muallimina syaikhina Nasrullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqaddahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak yang bawa kitab, silakan dibuka kitabnya. Kita sampai pada fasal arkanu sholatil janazah. Kalau di sini halaman 29. Yang kitab saya itu ketelis. Mas. Oh ya, beda jauh.
Kalau di sini halaman 19. Fasal arkanu sholatil janazati. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanu sholatil janazati. Pasal menerangkan tentang beberapa rukun sholat jenazah. Rukun sholat jenazah itu sab'atun, ada 7. Di sholat jenazah atau sholat mayit itu rukunnya ada 7. Karena ini rukun, maka ketujuh-tujuhnya harus dilaksanakan. Kalau ada yang tertinggal atau sengaja ditinggal, maka sholat jenazahnya tidak sah. Apa saja rukun jenazah, sholat jenazah yang sebanyak 7 itu? Al-awalu, yang pertama yaitu an-niyatu, niat. Asani, yang kedua yaitu arba'u takbiratin, 4 takbiran. As-salisu, yang ketiga itu al-qiyamu, berdiri, alal qadiri, bagi yang mampu, atas yang mampu. Ar-rabi'u, yang keempat yaitu qiraatul fatihati, membaca surat al-fatihah. Al-khamis, yang kelima itu as-sholatu, membaca sholawat ala nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba'da saniyati, setelah takbir yang kedua. As-sadisu, yang keenam at-du'a'u, yaitu membaca doa lil mayyiti, untuk mayit, ba'da salisati, setelah takbir yang ketiga. Terus as-sabi'u, yang ketujuh yaitu assalamu, membaca salam. Para bapak, para ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini membahas tentang sholat jenazah. Yang dibaca tadi itu bahwa rukun sholat jenazah itu ada 7. Nah, ini yang pertama adalah niat. Sehingga niat ini memang menjadi kebutuhan atau rukun bahkan di setiap kegiatan beribadah kepada Allah. Mulai puasa, sholat, kemudian haji, itu selalu apa? Ada yang namanya niat. Lalu ada. Karena dari niat ini yang membedakan bahwa yang kita lakukan itu ibadah atau bukan. Sama termasuk sholat jenazah. Oleh karena itu yang perlu diperhatikan, untuk niat ketika melaksanakan sholat jenazah itu rukunnya, rukun dalam niatnya itu ada 3 yang harus ada. Apa itu? Pertama, al-qasdu. Al-qasdu itu maksudnya menyengaja. Jadi ketika kita melakukan sholat jenazah itu harus ada unsur menyengaja untuk melakukan sholat itu, sholat jenazah itu. Maka dalam istilah usul fikihnya itu dinamakan dengan al-qasdu. Terus yang kedua,
Ta'yin. Ta'yin itu ketentuan sholatnya. Kalau di dalam sholat jenazah itu biasanya ala hadzal mayyiti, itu takyinnya. Kalau dalam sholat yang lain, misalkan sholat fardu, itu jenis sholatnya. Misalkan tadi sholat maghrib, unsur takyin atau menentukan niat itu ya sholat maghrib, usolli fardol maghribi, fardol isya'i, fardol subuhi, duhri, dan seterusnya. Itu disebut dengan apa? Takyin, ketentuan. Jadi yang pertama harus ada unsur kesengajaan. Biasanya kesengajaan itu kalau dalam talafut niatnya itu dengan lafat atau dengan bahasa atau dengan redaksi usolli. Kalau puasa itu dengan redaksi nawaitu, wudu nawaitu. Yang seperti itu dalam kaidah usul fikihnya disebut dengan al-qasdu atau unsur kesengajaan. Itu harus ada. Jadi al-qasdu tadi itu berupa usolli atau nawaitu. Kemudian yang kedua at-ta'yin. At-ta'yin itu adalah ketentuan jenis ibadah yang dilaksanakan, yang diamalkan. Nah, kalau misalkan ini sholat jenazah tentang sholat mayit, maka harus ada usolli ala hadzal mayyiti. Itu yang kedua. Yang ketiga, tetap harus mencantumkan atau menyertakan fardiyah. Fardiyah itu kefarduannya. Karena sholat jenazah atau sholat mayit itu hukumnya adalah fardu kifayah. Nah, jadi karena memang hukumnya fardu, walaupun itu jenis fardunya itu kifayah, itu tetap fardu, tetap wajib. Karena itu wajib, maka dalam niat harus disertakan. Nah, sehingga kalau ditalafutkan untuk lafadz niat sholat jenazah, itu pada umumnya seperti ini. Usolli ala hadzal mayyiti. Nah, usolli ala hadzal mayyiti. Kalau misalkan mayitnya itu perempuan, itu sebenarnya tidak usah diganti, Pak. Biasanya kan ada yang kalau misalkan mayitnya itu perempuan, mayit itu diganti dengan mayyitati atau al-mayyitati. Kenapa? Karena mayit ini itu sudah satu jenis yang meninggal, baik itu yang perempuan ataupun mayit itu apa? Laki-laki. Jadi sama, istilahnya adalah mayit. Jadi cukup usolli ala hadzal mayyiti. Baru yang ketiga, fardhu kifayatin. Seumpama tidak tidak menggunakan lafadz fardhu kifayah atau menggunakan langsung lafadz fardhon lillahi ta'ala. Bagaimana hukumnya? Boleh. Karena yang diminta atau yang harus ada dalam ketentuan tadi itu adalah kefarduannya, bukan jenis apakah ini fardu ain atau fardu kifayah. Jadi misalkan orang mau sholat jenazah dengan niat usolli ala hadzal mayyiti fardhon lillahi ta'ala, cukup. Itu. Kalau misalkan ditambahi apa biasanya? Arba'ah takbiratin, boleh. Itu lengkapnya, memang versi lengkapnya. Maksudnya kalau misalkan tidak ada kalimat arba'ah takbiratin, itu sudah cukup, karena memang untuk rukun daripada niat ini itu cuma 3, al-qasdu, kemudian at-ta'yin, sama fardiyah, kefarduan. Tapi kalau menjadi makmum, maka wajib ditambahi dengan makmuman kalau menjadi makmum. Begitu juga dengan imam. Kalau imam itu misalkan tidak ditambahi dengan niat imaman, itu sholatnya sah, dia menjadi imam juga sah, tapi tidak mendapatkan keistimewaan atau fadilah sholat
jamaah. Itu, ya. Jadi untuk niat sholat mayit itu usolli ala hadal mayyiti makmuman, atau usolli ala hadal mayyiti makmuman fardhon lillahi ta'ala. Kalau di dalam hatinya itu bisa langsung terjemahannya, maksudnya yang kira-kira niatnya itu bisa difahami, karena jangan sampai kita beribadah niatnya itu tidak bisa difahami. Misalkan niatnya itu pakai bahasa Arab, tapi yang disampaikan tadi, yang dilafalkan tadi itu tidak paham, maka tidak sah. Karena apa? Niatnya dia beribadah itu dia tidak paham. Bagaimana? Ya boleh dengan bahasa yang difahami, misalkan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ketika takbiratul ihram, di dalam hatinya itu mengatakan saya niat untuk mensolati mayit ini fardu karena Allah Ta'ala. Seperti itu. Coba kita talafutkan dulu bersama-sama, ya. Coba tirukan. Usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin ma'muman fardhon lillahi ta'ala. Itu talafut atau pelafalan niat yang dibaca sebelum takbiratul ihram. Sebelum takbiratul ihram. Jadi seperti pada umumnya ketika mau sholat itu kalau ingin melafalkan niat itu dibaca ketika sebelum takbiratul ihram. Itu talafut niat. Itu belum pada posisi niatnya. Nah, di mana posisi niatnya? Posisi niatnya sama dengan sholat-sholat yang lain, yaitu ketika bersama dengan takbiratul ihram. Nah, itulah posisi niat yang sesungguhnya. Jadi ketika nanti melakukan takbiratul ihram, Allah, dalam hatinya itu harus ada niat. Bagaimana niatnya? Ya terdiri dari 3 poin tadi itu. Qasdu, ta'yin, fardhon. Qasdunya, ya Allah saya niat sholat jenazah. Itu sudah dapat 2. Saya niat sholat jenazah. Niat sholatnya itu qasdu, sholat jenazahnya itu ta'yin. Baru menjadi makmum fardu karena Allah Ta'ala. Sudah cukup. Jadi kalau misalkan saya praktekkan begini, Allah, mulutnya, lisannya membaca takbiratul ihram namanya, Allah tidak boleh putus, tapi hatinya itu mengucapkan niatnya. Saya niat melakukan sholat jenazah fardu atau saya niat melakukan sholat jenazah menjadi makmum fardu karena Allah Ta'ala. Ini masih terus mengucapkan takbiratul ihramnya Allah, baru kalau sudah dalam hatinya itu selesai selesai mengatakan niatnya tadi itu, baru kemudian Allahu akbar. Kalau sudah niat dalam hati harus ikut selesai. Jadi tidak boleh melebihi. Misalkan niat dalam hatinya masih belum selesai, atau belum baca takbir Allah tapi dalam hatinya sudah melakukan niat. Nah, itu dalam fikih kurang pas. Kenapa? Karena kaifiatnya niat dalam hati itu bersama dengan melakukan takbiratul ihram. Nah, itu. Kemudian kalau misalkan niat sholat ghaib, ada sholat jenazah, ada sholat ghaib, kaifiatnya sama. Bedanya di mana? Bedanya kalau sholat jenazah atau sholat mayit, itu mayitnya ada, hadir di situ. Tapi kalau misalkan sholat ghaib, itu mayitnya tidak ada. Bisa jadi mayitnya itu berada di daerah lain. Misalkan yang meninggal saudara yang ada di
Sumatera misalkan ya, ada kabar meninggal, ya kita tidak bisa langsung ke sana karena kita juga saudara, punya kewajiban atau punya apa nggih, hak untuk ikut hormat, penghormatan terakhir. Ya paling tidak hormatnya itu kita ikut sholat di sini, boleh namanya sholat gaib. Nah, bedanya kalau sholat gaib itu harus disertakan fulan yang meninggal, nama fulan yang meninggal. Jadi begitu. Kalau misalkan sholat jenazah tadi niatnya usolli ala hadzal mayyiti, saya sholat, saya niat sholat terhadap mayit ini, hadzal mayyiti, itu cukup, walaupun tanpa menyebutkan namanya. Malah kalau misalkan sholat mayit disebutkan namanya boleh, tapi kalau misalkan salah, resikonya tidak sah. Misalkan usolli ala hadzal mayyiti Muhammad arba takbiratin makmuman fardhon lillahi ta'ala. Ternyata yang disolati itu namanya bukan Muhammad, ternyata namanya itu Zaid misalkan, atau namanya itu Anton, atau namanya itu Budi misalkan, maka itu resikonya tidak sah kalau sholat jenazah. Kalau jenazahnya ada, maka sing paling aman tidak usah disebutkan namanya, itu sudah sah, usolli ala hadzal mayyit. Nah beda lagi kalau itu sholat gaib. Sholat gaib itu harus disebutkan namanya. Bagaimana? Usolli ala hadzal mayyiti Muhammadin, usolli ala hadzal mayyiti Fatimatin, usolli ala hadzal mayyiti Anton, Budi, dan seterusnya. Di belakang nama itu ditambah lafadz al-ghaibati. Nah, di situ yang membedakan al-ghaibati. Al-ghaibati itu maksudnya apa? Yang gaib. Mayitnya itu yang gaib. Yang gaib itu maksudnya yang tidak di situ. Yang belakangnya sama, arba'at takbiratin makmuman fardhon lillahi ta'ala. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan sholat gaib tapi mayitnya itu enggak satu, misalkan dua, disebutkan dua-duanya, usolli ala hadzal mayyiti fulanin wa fulan, usolli ala hadzal mayyiti Muhammad wa Zaid al-ghaibaini. Nah itu. Kalau misalkan jamak tiga, usolli ala hadzal mauta, sudah, mauta itu jamak. Kayak kemarin itu waktu tragedi santri Al-Khazini yang apa namanya itu keburukan itu ya, itu kan ada instruksi untuk melakukan sholat gaib. Dan saya juga berkesempatan untuk menjadi imam. Saya dikte makmumnya, tirukan saya. Jadi saya tidak perlu menyebut nama mereka satu persatu, saya buat jamak. Usolli ala jami'il mauta min al-ma'had al-khazini al-ghaibina, begitu. Usolli ala jami'il mauta, saya niat sholat untuk semua korban min ma'had al-khazini, dari santri pondok al-khazini al-ghaibina, yang gaib, yang tidak ada di sini. Makmuman, menjadi makmum fardhon lillahi ta'ala, fardu karena Allah ta'ala. Jadi kalau misalkan yang disolati itu banyak, cukup dibuat dengan kalimat jamak atau kalimat yang mencakup secara keseluruhan. Jadi seperti itu. Itu untuk sholat gaib. Ada perbedaan di tambahan lafadz niat al-ghaibati atau al-ghaibi. Itu berkaitan dengan niat sholat jenazah. Yang pertama, rukun yang pertama. Rukun yang kedua yaitu arba'u takbirat. Harus dengan 4 macam takbir.
hanya dengan takbir. Jadi tidak ada ruku, tidak ada sujud, tidak ada tahiyat. Salat mayit itu sederhana. Oke, niat kemudian dilanjutkan dengan 4 kali takbir. Nah, 4 kali takbir ini takbir apa saja macam-macamnya. Ada yang pertama itu takbiratul ihram, sama dengan salat-salat yang lain. Jadi takbir yang pertama itu juga disebut dengan takbiratul ihram. Kenapa sih kok disebut dengan takbiratul ihram? Takbir itu ya takbir ihram itu semacam keharaman. Artinya orang ketika sholat dan sudah melakukan takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu sudah diharamkan untuk melakukan segala sesuatu yang bisa membatalkan sholat. Contohnya makan. Kalau sudah Allahu Akbar, tak boleh makan, Pak. Allahu Akbar, merokok, tak boleh, tak sah. Kalau sisa bagaimana? Misalkan sebelum sholat nyedot sik serowot, Allahu Akbar, setelah bar metu bul. Bagaimana hukumnya itu? Itu sebenarnya anak digawe kereng-kerengan ya batal. Kenapa? Karena sama dengan mengeluarkan makanan. Rokok itu kan ada zatnya kan, ada rasanya, ada zat itu maksudnya berarti ada rasanya. Nah, ketika dia bul gitu kan kroso toh, misalkan aja. Tapi jarang terjadi seperti ini ya. Itu. Berbicara nggak boleh kalau sudah Allahu Akbar, sehingga disebut dengan takbiratul ihram. Karena ketika sudah Allahu Akbar, dia sudah diharamkan untuk melakukan segala sesuatu yang bisa membatalkan sholat. Nah, takbir yang pertama. Kemudian takbir yang kedua, yang ketiga, keempat nanti dijelaskan dengan bersamaan dengan rukun yang berikutnya. Rukun yang ketiga yaitu al-qiyamu alal qadir, berdiri bagi yang mampu. Sama dengan sholat. Rukun maksudnya dengan sholat yang lain, dengan sholat fardu yang lain. Berdiri itu rukun bagi yang mampu. Kalau misalkan tidak mampu ya boleh dengan duduk, boleh dengan tidur. Sama ketika orang mau ikut sholat jenazah, atau mungkin dia sholat jenazah sendiri, tidak berjamaah maksudnya, tapi misalkan tidak mampu untuk berdiri, bisa dilakukan dengan duduk. Nah, duduk di lantai bisa, di kursi juga bisa, atau mungkin dengan sendepel, ya, karena memang betul-betul tidak mampu. Tidak mampunya bukan karena apa-apa, karena mungkin orang kalau terkena musibah itu terpukul. Kadang-kadang yang meninggal itu istrinya atau suaminya, yang mungkin tidak melewati sakit terlebih dahulu atau apa, tiba-tiba meninggal dunia, saking terpukulnya sampai lemes, tapi kepingin melok membayangi, ya itu loh, sembayang kok iso, mau ambek logo, mau ambek sendenan, tak apa-apa. Nah, berdiri. Yang keempat, qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Ini dibaca ketika setelah melakukan takbiratul ihram. Takbir yang pertama tadi. Jadi Allahu Akbar, setelah itu membaca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alam walad dhalin. Rukun yang kelima, membaca sholawat Nabi. Ini kapan dibaca? Sholawat Nabi dibaca setelah melakukan takbir yang kedua. Jadi takbirnya kan ada 4. Takbir yang pertama namanya takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram membaca surat Al-Fatihah. Kemudian selesai Al-Fatihah, jangan ruku. Jangan ruku, enggak ada salat jenazah. Takbir lagi, Allahu Akbar, takbir yang kedua. Nah, setelah takbir yang kedua itu membaca sholawat Nabi. Minimal yang dibaca pada saat sholawat itu
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu sudah agak panjang. Kalau misalkan berhenti sampai Allahumma salli ala Muhammad, sudah cukup Pak, itu sah sebagai bacaan sholawat. Kalau ingin lengkapnya lagi, sholawat Ibrahimi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin. Itu salat Ibrahim. Itu lebih lengkapnya lagi, tambah bagus. Tapi jangan jadi imam, nanti jadi imam dijangkep-jangkep no, kasihan makmumnya. Lebih-lebih kasihan mayitnya. Mayitnya itu kan ingin segera dikubur. Mayit itu kalau memang baik, amalnya itu lebih banyak amal baiknya, dia itu ingin segera untuk apa? Untuk dikubur, Pak. Ingin segera ketemu kepada Tuhannya. Jadi hilang ketemu Gusti Allah. Iku makanya misalnya nggone kuburan, nggone alam barzah itu amalnya itu lebih banyak amal baiknya, itu kan nasibnya enak ya kan, mendapatkan banyak kenikmatan kubur, nikmat alam barzah. Yaitu nek sekali dia merasakan nikmatnya alam barzah, dia sudah tidak ingat lagi harta benda yang ditinggal, bah gay royoan, bah digawe umek, wis tak. Saking nikmatnya merasakan nikmat alam barzah atau nikmat kubur. Jadi itu yang takbir yang kedua tadi ya, itu membaca sholawat Nabi. Kemudian yang keenam, membaca doa untuk mayit setelah takbir yang ketiga. Kalimat doa atau bacaan doa yang umum dibaca, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'anhu. Ini mungkin ada pembedaan domir. Itu kalau laki-laki tadi pakai domir hu. Kalau misalkan yang meninggal mayitnya, jenazahnya itu laki-laki, doa untuk mayitnya pakai domir hu, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'anhu. Kalau misalkan jenazahnya perempuan, domir hu-nya diganti dengan ha, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'anha. Sebenarnya ada bacaan yang agak panjang, wasi madkhalaha dan seterusnya, itu bacaan yang lengkap. Nah, ini hadirin, kalau jenazahnya itu sudah dewasa, jadi bacaan Allahumma gfir lahu warhamhu itu kalau memang jenazahnya sudah dewasa, maksudnya sudah mukallaf, sudah kalau misalkan dia melakukan dosa, ya dia kena hukum dosa, maka dimintakan ampun kepada Allah supaya dosanya itu dimaafkan. Kalau misalkan mayitnya atau jenazahnya itu bayi atau anak yang mungkin belum balik, belum dewasa, belum mukallaf, ternyata ada doa yang berbeda. Karena kalau misalkan ada mayit, ada yang meninggal itu belum balik, Pak, belum dewasa, itu berarti mereka secara otomatis belum punya dosa, tidak punya dosa. Lah orang bersih, tidak punya dosa, itu kok dimohonkan ampun dari segala dosanya? Secara akal, secara logika memang nggak masuk akal. Maka ada doa di dalam kitab syarahnya kitab ini, itu yang ketika dipakai untuk mayit yang belum balik atau belum dewasa. Itu doanya begini, Allahumma ja'alhu faraton li abawaihi wa salafan wa dhakharon wa idhatan wa i'tibaron wa syafi'an wa thaqil bihi mawazidahuma wa wafrih as-sabru ala qulubihima wa la tafnidhuma ba'dahu wala tahrimhuma ajroh. Inti daripada isi doa tadi itu, ternyata yang didoakan itu bukan anaknya, tapi yang didoakan itu adalah orang tuanya. Yang didoakan itu orang tuanya
atas meninggalnya anaknya. Ada sebuah cerita begini, Pak. Kalau ada anak yang belum balik, anak kecil, eh, apa namanya, balita, bayi 5 tahun ke bawah, atau yang mungkin belum mukallaf lah ya, itu kalau meninggal, dia itu secara otomatis nanti di akhirat akan menjadi wildan. Apa wildan itu? Wildanum mukhalladun dalam surah Al-Qiyah. Wildan itu orang yang menjadi pelayan di surga, yang dilayani adalah orang tuanya, Pak. Dalam bahasa lain, kalau ada anak kecil yang meninggal, itu anak ini akan bisa memberikan syafaat, memberikan pertolongan untuk kedua orang tuanya. Maka syarat utamanya ketika ada orang tua yang apa namanya punya anak kemudian masih kecil meninggal dunia, syarat utamanya kalau anaknya nanti ingin bisa menjadi wildan mukhalladun, itu harus ridho dan sabar. Cuma enten Pak Puji pernah lihat, kalau ada orang tua punya anak kecil meninggal dunia, roto-roto mesti gak ridho, Pak. Roto-roto apa mana suwe gak duwe anak, rumah tangga 10 tahun kayak punya anak, barang umur 2 tahun anak ika pundut. Wah, itu luar biasa itu. Apa jenenge? Getune, emane. Maka harus, syarat utamanya harus ridho dan sabar. Kenapa? Pahalanya besar. Orang tua sing sanggup sabar nerimo, ridho, ikhlas, anak kecil yang meninggal tadi itu, pahalanya anaknya nanti itu akan menunggu nanti di depan pintu surga. Dalam sebuah hadis riwayat, insya Allah riwayat Imam Ahmad, itu ada cerita, ada kisah ketika yaumal apa itu apa namanya yaumal hisab, ketika semua orang nanti dihisab oleh Allah, itu di depan pintu surga itu ada anak yang disuruh masuk malaikat untuk langsung segera masuk surga. Cuman ketika disuruh malaikat, bahkan dipaksa untuk segera masuk surga, dia tidak mau. Tidak mau. Ditanya, kenapa kamu kok tidak mau masuk surga? Padahal kamu itu sudah di ambang pintu, sudah di ambang pintu surga. Kamu tinggal masuk saja. Kenapa kok tidak mau? Jawab anak itu, la adkhulaha illa ma'a abi wa ummi. Jadi dia yang pertama kali dia ingat, anak yang sudah di depan pintu surga dan disuruh masuk surga tidak mau itu, yang pertama kali dia ingat adalah abauna wa ummahatuna. Saya ini ingat sama ibu dan ayah saya, maka saya tidak akan mau masuk surga kecuali bersama ayah dan ibu saya. Ini karena anak ini ngeyel, baru bahasa nih ngeyel, sudah masuk saja kamu, ibumu, ayahmu itu di belakang jauh di sana. Dia masih ngantri untuk nunggu kisah. Dia masih jauh antriannya, karena nanti ketika di yaumil mahsyar orang menunggu hisab itu tidak 1 hari 2 hari, 2 minggu, 3 minggu, 2 bulan, 3 bulan, tapi puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Kenapa? Karena satu orang itu hisabnya sesuai dengan umurnya masing-masing. Setelah dia balik, misalkan ada orang umur 50 tahun, baliknya itu ketika dia berusia 15 tahun, 50 diambil 15 tinggal 35, maka antrian hisab nanti di yaumil mahsyar itu selama 35 tahun satu orang. Kalau kali mulai dari Nabi Adam sampai terakhir kali nanti orang yang meninggal ketika hari kiamat, itu sudah berapa itu? Maka dia jawab malaikat, sudah kamu masuk aja, orang tuamu ngantri hisab di belakang masih sangat jauh. Tidak mau malaikat, saya tidak akan mau masuk surga kecuali kalau bersama ayah dan ibu saya. Akhirnya karena ini anak ini banggel,
disuruh masuk banggel terus lapor dengan Allah. Ya Allah, ini ada hambamu anak kecil, dia sudah di depan pintu surga, tinggal masuk tidak mau. Loh kenapa? Dia mau masuk surga kalau bersama kedua orang tuanya. Lah mana kedua orang tuanya itu Gusti? Itu masih ngantri hisab di belawakan sana. Karena yo nasionalis, sembahyang yo, judi yo, sedekah yo, maksiat yo, nasionalis. Ayo nek ngaji, wayang ngaji budal. Engko bengi nang karaoke ya budal. Ya, delok pengajian oke, delok orkes oke. Lah iku nasionalis. Makanya hisabe ya, Pak, suwe. Lah terus bagaimana? Anak ini mau masuk surga kalau bersama ayah dan ibunya. Sudah tak paksa Gusti, tetap tidak mau. Maka dengan pertimbangan amaliyah atau anaknya tadi itu yang ahli surga, itu Allah Subhanahu wa taala langsung memerintahkan kepada malaikat tadi itu untuk mencari kedua orang tuanya. Udkhulul jannah antum wa abaukum. Sudah, kalau begitu cari orang tuanya, ambil, nggak usah dihisab, suruh ikut bareng anak itu untuk bareng-bareng masuk surga. Loh, ini barokahnya punya anak ahli surga. Wah, ini luar biasa. Di antaranya tadi itu, kalau punya anak yang meninggal dunia usia masih belum balik, maka mohon untuk diikhlaskan, mohon untuk dibesarkan kesabarannya. Karena itu menjadi celengan. Apa celengan itu? Tabungan ya, menjadi tabungan. Tabungan tidak di bank BCA, BRI, BTN tidak, tapi di surga. Nah ini. Maka dari dasar itu, kalau yang meninggal itu anak kecil, doanya tidak Allahumma gfirlahu warhamhu, tapi Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi wasalafan wa dakharan. Ya Allah, jadikanlah anak ini anak yang nantinya akan menolong, memberikan syafaat untuk kedua orang tuanya. Dan di akhir doa itu dicantumkan, disertakan juga wa akhrif sabra ala qulubihim, dan penuhilah kesabaran. Yang dipenuhi kesabaran ini siapa? Ala qulubihim, kepada hati kedua orang tuanya. Yang didoakan itu bukan yang meninggal, tapi kedua orang tuanya. Wa afrih as-sabra ala qulubihim, penuhilah kesabaran ya Allah kepada hati kedua orang tuanya. Wala tafridhuma, jangan sampai setelah anak ini meninggal kemudian terjadi fitnah, kemudian terjadi cobaan yang besar kepada keduanya, orang tuanya. Misalkan apa fitnah yang dimaksud di sini? Fitnah misalkan cobaan yang besar itu karena tidak menerima dengan meninggalnya si anaknya tadi itu, menjadi hilang kontrol misalkan ya, marah-marah, nggak jelas dan lain sebagainya. Nah, itu didoakan. Yang didoakan adalah kedua orang tuanya. Nah, ini kalau yang meninggal ya belum balik. Asadis, kemudian asabi yang ketujuh yaitu salam. Tadi takbir yang keempat itu tetap dilaksanakan, cuma setelah membaca takbir yang keempat itu ada yang disambung membaca doa lagi, ada yang mungkin langsung salam. Maka saya juga ini agak kaget ya, maksudnya ketika di Mekah itu setiap selesai sholat 5 waktu itu pasti dilanjutkan dengan sholat gaib gitu. Jadi di sana itu sudah lama, setiap sholat setelah sholat 5 waktu yang fardu itu disambung dengan sholat gaib. Nah, sholat gaib kan intinya sama, kaifiatnya sama dengan sholat mayit. Nah, pada selesai takbir yang keempat itu cepat, Allahu Akbar yang keempat ya, Allahu Akbar, itu cepat, langsung Assalamualaikum warahmatullahi, langsung salam. Loh, dalam hati saya, loh, mau coba ya kok langsung salam, kok cepet, mari takbir langsung salam. Nah, ternyata memang tidak ada ketentuan doa khusus yang dibaca setelah takbir yang keempat. Nah, ketika di Indonesia
itu setelah takbir yang keempat maksudnya setelah takbir keempat dengan salam itu kan masih jeda lama. Kenapa? Karena ada yang dibaca doanya, yaitu apa? Allahumma la tahrimna ajrohu wala taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Maka dengan salam itu masih agak lama pautnya. Kalau di sana itu cepat. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah. Kok koyok-koyok tidak ada doa yang dibaca. Karena pautnya itu cepat antara takbir yang keempat dengan salam. Itu. Sehingga di sini di Safina juga tidak ada doa setelah takbir yang keempat. Tadi doa itu setelah takbir yang ketiga kan begitu. Nah, kemudian baru rukun yang ketujuh adalah salam. Salam ketika sholat jenazah kalau saya itu yang salam pertama itu dibaca lengkap sampai wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru yang kedua itu Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi ini untuk pasal terkait dengan sholat jenazah. Bapak barangkali ada yang ingin ditanyakan. Monggo, monggo. Puji. Yeah. Oh. Sholat. Yeah. Waktu pelaksanaan sholat jenazah. Kalau yang hadir, yang berada di situ, sholat jenazah ini tentunya urutannya pertama setelah dimandikan, kemudian setelah dikafani, baru disolatkan. Ini urutannya. Nah, jadi kalau mayit itu sudah dimandikan, disujani, kemudian sudah dikafani, maka boleh setelah itu disolati. Itu urutannya. Nah, ada beberapa tempat memang antara waktu untuk mensolati jenazah dengan menguburkan ini jedahnya lama. Kalau memandikan sama mengkafani ini biasanya kan langsung ya, segera, dalam arti segera. Tapi ada yang setelah disolati jangan dikubur terlebih dahulu. Kenapa? Ini masih banyak yang ingin mensolati. Biasanya ini tokoh masyarakat atau ulama atau pejabat ya. Kenapa? Karena ada keutamaan yang besar. Ada keutamaan yang besar. Jenazah itu Pak, lek kapan sing nyolati itu 40 orang lebih, itu faedahnya atau fadilahnya semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Bahkan kalau 100 lebih itu ada keutamaan dibebaskan dari siksa kubur. Dari keutamaan yang besar ini kemudian maka ada beberapa tokoh itu yang tidak segera untuk dimakamkan karena memang banyaknya tamu yang ingin mensolatkan. Itu termasuk yang pertanyaan Pak Puji yang kedua tadi itu. Salah satu pertimbangannya dia masih punya keluarga yang jauh. Nah, diantaranya menunggu kedatangan si keluarga ini. Itu biasanya ada yang seperti itu. Bagaimana hukumnya? Boleh. Karena mengacu dengan keutamaan yang ada tadi itu yang disampaikan oleh baginda Muhammad dalam hadis maksudnya bahwa memang jenazah yang disolati lebih dari 40 orang, bahkan kalau memang lebih dari 100 orang itu fadilahnya luar biasa. Bisa diampuni segala dosanya, dibebaskan dari siksa alam barzah. Ini. Maka kita lihat di mana itu di pondok-pondok pesantren kalau ada
kiai yang meninggal itu kan bergantian yang mensolati, Pak. Bergantian. Satu gelombang selesai, kemudian sholat lagi gelombang yang kedua. Selesai gelombang berikutnya sampai sehari itu keturutan. Karena kenapa? Karena saking banyaknya yang mensolati. Kalau disolatkan dalam satu waktu mungkin tempatnya yang tidak mencukupi. Itu. Terus yang kedua apa, Mas Iman? Oh ya, sholat gaib ya. Karena luar kota. Ya itu tadi boleh. Itu masuk di sholat gaib tadi itu. Jadi setelah ada kabar, mendengar kabar saudara meninggal atau keluarga meninggal, yang jelas sudah pasti meninggal, gitu. Walaupun jangan sampai masih hidup disolati. Ini yang nggak boleh. Jadi sudah meninggal, kemudian langsung di sana melakukan sholat, itu boleh. Walaupun di situ belum dimandikan, belum dikafani, ya. Walaupun belum dimandikan, belum dikafani. Terus dari jauh itu dilakukan sholat gaib. Bagaimana hukumnya? Boleh. Jadi nanti tinggal tinggal kesananya itu sudah nggak ketanggungan untuk melakukan sholat jenazah. Itu ya. Insya Allah itu Bapak kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan barokah manfaat. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu laikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma ya fattahu ya alim iftah qulubana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.